Welcome to my channel. Halo teman-teman semua, selamat datang di CBH. Salam sehat juga. Dan kembali kita akan ngobrol-ngobrol soal bola. Ini gua di sebuah pom bensin di dekat Pondok Cabe. Ya mungkin kalau kalian yang sering lewat sini pasti tahu ya. Walaupun mungkin buat sebagian gak penting, tapi sambil nunggu temen gue janjian sama seorang teman untuk ada kerjaan. Dan kebetulan gue bawa peralatan, jadi gue mencoba untuk ya udahlah berekspresi ngobrol aja. Dan mungkin kali ini yang nonton gak banyak mungkin ya, karena bahasannya bukan bahasan khas biasanya channel Bung Harpa, tapi kita mau bahas dari sepak bola Eropa atau Liga Inggris. Nah, dari judulnya kalian sudah tahu. Kalau nggak berubah, Arsenal semakin kedinginan di puncak, MU gagal atau MU kalah melawan 10 pemain Newcastle, dan juga City kepleset. Dan kita mau bahas soal persaingan juara Liga Inggris ya. Kalian pasti mungkin berpikir, wah ini gara-gara Arsenal lagi menang nih jadi dibahas. Ya mungkin ada pengaruhnya juga. Gue happy ya, karena inilah ya sepak bola. Sama dengan kalian yang punya klub bola, apakah itu Persija Jakarta, fans Persija, Jackmania, atau Persib Bandung, Boboto, atau Bonek, Persebaya, atau Malang, Aremania, dan lain sebagainya. Itu tentu mood kita kadang-kadang dipengaruhi dari tim yang kita dukung. Nah, kalau karena itu, karena gue juga lagi happy, dan menurut gue juga cukup menarik karena hasil pertandingan dari Liga Inggris di midweek ini sangat sangat korelasi satu sama lain. Ya tentunya kita semua tahu teman-teman, persaingan ya siapa yang akan menjadi terbaik di Liga Inggris musim ini memang sudah meninggalkan dua tim. Tinggal two horses racing antara Arsenal yang saat ini sudah kedinginan di puncak ya, seperti memang sepanjang hari ini cuacanya cukup dingin. Dan tentunya juga Manchester City ya. Gue tidak pernah sekalipun menganggap remeh Manchester City, tidak sama sekali, karena gue beberapa kali juga berkesempatan untuk datang ke stadionnya dan juga meliput pertandingan mereka. Ini tim yang memang secara mentality sangat luar biasa. Terlepas dari fansnya yang masih sangat sedikit dan masih relatif muda ya. Beda dengan tim lain yang sudah matang pendukungnya seperti MU, Inter Milan, Juve, Barcelona, Madrid, dan lain-lain. Tapi mereka sudah punya modal pondasi mental yang sangat luar biasa. Saat ini memang beda beda 7 poin, tapi kita semua tahu City masih mengantongi satu pertandingan. Nah, kemarin ya hasil dari pertandingan-pertandingan yang berlangsung itu membuat situasinya jadi agak sedikit ngaret dikit ya. Jadi posisi 1-2 yang tadinya tinggal 2 poin menjadi lebih lebar lagi. Meskipun tentu City masih punya one game in hand. Kalau mereka memenangkan satu laga sisa tersebut, maka poinnya menjadi 4 poin. Dan kemudian di April nanti akan bentrok dua tim ini, Arsenal dan City, di Etihad. Dan asumsinya kalaupun City bisa menang, maka poinnya selisihnya hanya tinggal terpaut, hanya tinggal dikit, tinggal 1 poin. Jadi kita akan bahas itu. Persaingan di papan atas Liga Inggris. Dan tentunya juga ada MU, gue lupa karena ini temen gue untuk banter-banteran ya. Gue senang, jadi jangan terlalu jangan dibawa hati banget lah gitu ya. Apalagi bukan tim lokal kita ya. Mungkin not even kita pernah ke kota itu gitu loh, tapi kita terlalu fanatik. Menurut gua nggak perlu lah gitu ya, tapi nggak apa-apa. Menurut gua itulah dinamikanya. Jadi kalaupun ada yang dibawa hati juga nggak masalah. Yang pasti MU, kita bicara MU dulu deh. Arsenal nanti aja ya, karena udah pasti juara lah ya. Nah, MU itu gini, ketika di era Amorim, gue tuh melihat bener-bener madesu, masa depan suram. Bener-bener nggak ada harapan, nggak ada semangat, nggak ada passion gitu loh. Jadi berapa kali gue bilang, setiap bahas ini di platform-platform atau di podcast itu, gue tuh males gitu. Orang bahas harus Ugarte lah, Ugarte jelek, harus si Casemiro, doesn't matter, nggak ngaruh. Karena apa? Karena mereka tidak punya menurut gue pelatih yang benar-benar bisa membuat Manchester United itu bermain sebagai sebuah tim yang mau bermain untuk pelatihnya, untuk timnya, dan bermain semangat dan mengeluarkan semua kemampuannya. That's why dalam beberapa diskusi ada yang mengatakan ya ini kan sebagian pemain ini dibeli Amorim kan, dia mau memberikan kredit poin kepada Amorim. Lah justru itu, dengan pemain yang sama, bahkan yang dibeli Amorim, kok tidak bisa bermain bagus di bawah Amorim, kan begitu kan. Tapi di bawah pelatih yang baru datang, Michael Carrick, pemain yang tadi itu bisa main bagus, berarti kan masalahnya di pelatihnya. Nah, pelatih ketika Carrick
datang sebelum lawan City, gue inget ya, itu sebelum dia debut lah bersama MU, itu gue udah bilang, gue rasa I think Manchester United will have the best managers ever after Sir Alex Ferguson. Kenapa? Karena ya banyak, kalian semua tahu lah bagaimana track record dia, CV dia, aura dia juga. Ketika dia mimpin di pinggir lapangan aja kelihatan aura Englishman-nya, dengan semua prestasi yang sudah diraih, dengan kesimpelan dia dalam apa ya, dalam meracik strategi, dia nggak aneh-aneh, dia bisa bangkitkan motivasinya. Dari mana taunya? Ya dari kelihatan dari pemain masuk lapangan, kelihatan percaya diri, semangat. Ini kan yang membedakan dia dengan Amorim. That's why gue bilang MU ini jujur, MU jelek, gue seneng. Seneng kenapa? Karena ada yang diceng-cengin, jujur aja. Tapi MU bagus, gue even lebih seneng lagi. Kenapa? Karena ya kita masih ingat kan era-era 90-an akhir, 2000-an, di mana Arsenal, kemudian MU, habis itu baru Chelsea, itu meramaikan Liga Inggris. Kita nggak pernah lupa itu. Dan gue merindukan itu sebenarnya. That's why ketika zaman Amorim, gue malas bahas MU. Dan sekarang ini menarik, apalagi pendukungnya banyak, dan tentunya jalan kepiting. Gak usah khawatir ya, walaupun berkali-kali gue bilang, gue ketika apa ya, ketika bilang bahwa gue akan jalan kepiting kalau MU masuk 4 besar itu di era Amorim, sekarang itu beda. Ya sebenarnya ya udah nggak apa-apa lah ya, tetap biar seru-seruan aja lah ya, jadi nggak usah khawatir. Gue pegang omongan gue, yang pasti gue berharap MU bisa bagus, tapi tetap lebih bagusan Arsenal ya kan gitu. Oke, itu dari MU. Pokoknya seru-seruan aja kita. Kalau memang nanti MU bisa masuk 4 besar, gue akan siap jalan kepiting. Oke, kita bahas Arsenal. Nah, Arsenal ini ketika apa ya, salah satu yang dianggap menjadi titik balik itu kan ketika bermain imbang dari Wolves. Jujur, gua lebih yakin Arsenal musim ini juara ketimbang 2022-2023. Di situ gue masih ingat banget. Itu mungkin kalau gua nggak salah ya, adalah tim yang paling lama berada di puncak klasemen dan gak juara. Ya mungkin 3/4 musim itu di atas terus, bahkan sempat bedanya itu double digit sebelum akhirnya dikejar dan dikejar. Kenapa saat itu gua nggak yakin? Setiap ketemu teman dia bilang, wah Riz, udah pasti juara lah. Enggak. Dan itu beneran gua nggak yakin. Walaupun tetap berharap juara ya, cuman nggak yakin. Tapi kali ini ya gue sangat yakin, walaupun beda poin itu sempat 2, sempat 3, sempat 4. Kenapa? Karena perbedaan mentality yang gue lihat dari para pemain, dan kemudian bagaimana Arteta bereaksi dalam sebuah pertandingan. Ini yang membedakan. Bagaimana dia merotasi Saka misalnya, karena mungkin udah terbaca sehingga akhirnya kemarin bisa menang lewat gol Saka di awal pertandingan. Dia berani merubah untuk ugly win, tidak seperti 2022-2023 udah 2-0 lawan West Ham. Ada satu momen gue ingat akhirnya jadi 2-2 atau berapa kali itu kan, udah unggul ketinggalan dan seterusnya atau jadi sama. Nah, itu tidak terjadi dengan pertandingan kali ini. Oke, lawan Wolves memang sempat ada ada sedikit goyah lah ya, ketika harusnya menang tapi kemudian karena blunder raya dan akhirnya jadi sama. Tapi gue bilang itu yang membedakan 2022-2023 dengan sekarang. Sekarang itu pemain itu kelihatan lebih tenang, lebih bisa bangkit, walaupun mereka sempat Zubimendi bikin blunder lah, Raya bikin blunder, tapi reaksi mereka itu yang paling penting. Ketika lawan Wolves 2 sama, banyak orang yang menghujat atau meragukan Arteta, meragukan ini Arsenal akan kembali dikejar oleh City. Gue mungkin salah satu orang atau satu-satunya yang tetap yakin. Bahkan gue memberikan terminologi seperti film Hollywood ya. Jagoan itu bisa aja dia bonyok dulu, jatuh dulu, tapi bagaimana dia bisa comeback stronger dan smarter. Ini yang kata kuncinya, comeback stronger dan smarter. Itu yang membedakan sebuah tim itu bisa juara. Dan gue lihat itu bisa dilakukan Arsenal. Dan waktu itu gue boleh lihat ya di GMTV, gue bilang seperti itu. Dan setelah itu beruntun menang terus. Bahkan sekalipun dengan ugly win. Who cares? Mau pakai corner king kek, mau pakai apa kek. Yang penting sekarang ada di puncak klasemen. Ya, sekali lagi jangan terdoktrin dengan doktrin permainan cantik. Itu bullshit ya. Emang ingat permainan Kroasia dan Prancis semifinal tahun 98 bagusnya seperti apa? Kan gak inget. Yang kita inget ketinggalan duluan, kemudian Thuram golin 2 jadi 2-1. Atau partai final lawan Brazil, Prancis menang 3-0 lewat brace-nya Zidane dan juga Emmanuel Petit. Itu yang diingat orang, siapa yang cetak gol, siapa yang menang gitu. Jadi gue ngelihat Arsenal sudah ada di tahap itu, mereka tidak naif lagi, meskipun City dengan reaksinya juga di musim dingin membeli Semenyo dan Guehi ini memang membuat mereka juga punya kans untuk mengganggu Arsenal. Ya, jadi Arsenal menurut gua
sudah on the track dan mereka punya peluang besar, sangat besar untuk juara, meskipun tentunya ini akan seru sampai akhir musim bersama City. Ya, mudah-mudahan ini juga seseru di BRI Super League ya, antara Persib Bandung, Persija dan juga Borneo FC. Oke teman-teman semua, itu sedikit aja gue sambil nunggu buat ngobrol-ngobrol teman-teman, buat bahan mungkin sambil buka puasa atau apapun yang kalian kerjakan aktivitasnya. Semoga ini bisa ya memberikan sedikit hints biar kita nggak bosen bahas timnas mulu, karena nanti kita masih nunggu 3 minggu lagi main di FIFA Series. Yang pasti semoga puasa kalian lancar buat yang berpuasa, dan buat kalian yang beraktivitas mungkin mau pulang kantor ya, semoga hati-hati di jalan selama sampai di tujuan dan bisa berkumpul dengan orang-orang tersayang. Terima kasih teman-teman, kita ketemu lagi di kesempatan yang lain. Adios. Hidup Arsenal.